karena jembatan itu berada di Langkat. Saya sudah pernah dengan teman-teman ke Kementerian PUPR di Jakarta menanyakan masalah jembatan kita yang sudah luar biasa lamanya, tak siap-siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Cakap-Cakap Warung Kopi Jari. Ya, hari ini kita di DPRD Kabupaten Langkat. Kita diundang. Kalau semalam kita DPRD Sumatera Utara ya. Hari ini Kabupaten Langkat. Nah, hari ini Kabupaten Langkat. Kita akan ketemu dengan Pak Insinyur Antoni Ginting, Wakil Ketua DPRD Langkat, dan juga Ketua DPD PAN Kabupaten Langkat. Nah, udah untuk lebih jelas kita sama. Ayo jalan dulu. Nah. Oke, hari ini Bang, permisi Bang ya. Mau kenalan dulu. Kita jumpa anggota DPRD Langkat. Ada ini sedap ini, kan? Semalam kita jalan ke Sumatera Utara, kan? Naik lift, ini ada lift kayak ini. Ada. Hah? Nggak ada. Mana naik tangga aja. Naik tangga kita. Iya. Inilah suasana kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Kabupaten Langkat. Maaf, ngawur. Ya, Kabupaten Langkat. TKP di Sumatera Utara ini ya. Kabupaten Langkat. Bagian dari Sumatera Utara. Iya. Kabupaten Langkat. Abang kok grogi? Pinggang Biasa aja. Oke, pinggang ya. Pinggang. Hancur kita ini teman, karena kita namanya tugas kita ini dipanggil. Padahal kita seharusnya manggil kan. Ini kita dipanggil. Ini sedap nyawa ya kan. Awak pun oke aja datang. Ini pada jam di luar jam kantor, jadi udah pada pepulangan pegawainya nih. Jam menunjukkan pukul 4:30 ya? 4:30. Nah, berarti ya orang kantor udah pulang lah. Tinggal kakak-kakak ini aja duduk santai deh nih kan. Kak, masuk Kak ya. Kita akan menuju ke ruangan Wakil Ketua DPRD Langkat Insinyur Antoni Ginting. Iya tuh, hancur ini. Kalau di Sumatera Utara pakai lift, nggak capek kali ya kan. Adiki. Mau cakap-cakap di sini. Assalamualaikum. Maaf, berjumpa kok Bang. Dari tunggu Pak. Oke, mantap, makasih Bang. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap kali, sejuk rasanya. Iya tuh Pak. Kopi juga ya, kopi dah. Kopi. Salam kopi. Salam kopi Bang. Sehat itu Bang. Sehat. Oke, ini ada ketua. Ya, mari. Mari duduk Bang, mari. Nggak kesana Pak, kukira sudah juga masuk ya kan. Semalam kita duduk di Provinsi Sumatera Utara, hari ini Langkat ya. Iya. Ketua langsung manggil. Iya. Namanya Rumah Rakyat. Rumah Rakyat. Siapa saja boleh datang. Oke, kita kembali lagi. Ini cakap-cakap di Warung Kopi Jari. Ya, hari ini kita warung kopi itu? pindah. Awalnya kan kita orang kopi, tapi dia naik sini, ya kan? Hari ini kita dipanggil Pak Wakil Ketua DPRD Langkat, Bapak Insinyur Antoni Ginting. Kemarin lah lain. Bukan saya kepinggang kan? Enggak lah, ini aja pinggang baik langsung ini. Jadi hari ini kita pindah lokasi ke ruang kantor DPRD Kabupaten Langkat. Di tempat Bapak Insinyur Antoni Ginting. Beliau ini Ketua DPD ya? DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat. Ini sedap nih, cakap-cakap ini, ya kan? Sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Dia hadir di sini. Ini ada Ketua fraksi Pak Muhammad Salam Sendiri. Muhammad Salam Sendiri. Ada Bang Samsul Rijal. Yang lagi viral. Masalah pinang. Makanya cakap-cakap ini enak, kan nggak usah tegang kali, ya kan? Ini ada Sekretaris Jenderal
Partai Amanat Nasional Kabupaten Langkat. Ya. Bang Surkani. Ya. Satu lagi. Bendahara. Bendahara. Bang. Susano Pamli. Sisano Pamli. Tak bersisa. Tak bersisa. Tak bersisa. Oke, hari ini kita cakap-cakap ya. Kita selama ini kan cakap-cakap kesana kemari nih, Ketua. Siap. Ya kan, jadi hari ini katanya tadi kan habis rapat. Ya. Rapat PABD ya? PABD. Paripurna, rapat paripurna Ya, PABD ya. untuk 2021. Iya, Nah, perubahan. ini agak sedikit Ya. sebelum sana apa kan kita kan bisa agak sedikit bocoran sedikit kan gitu kan. Nah, jadi karena ini saya kan dicakap-cakap ini Ketua. Betul. Nah, jadi gimana Ketua? Artinya begini. Ini yang aku dengar sampingan kan gitu. Apakah tadi dalam paripurna itu RAPBD itu yang dia PAPBD itu sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam suasana sekarang pandemi Iya, gitu kan. ya. Oke. Oke, silakan gitu. Terima kasih teman-teman dari Cakep-Cakep atas kehadirannya di Rumah Rakyat ini, di Gedung DPRD Kabupaten Langkat ini. Jadi benar tadi kita melaksanakan rapat paripurna tentang perubahan APBD Kabupaten Langkat tahun 2021. Ya. Jadi total anggaran belanja kita untuk tahun 2021 ini mencapai 2,3 triliun lebih. Ya. Nah, jadi ada sisa defisit anggaran dari tahun 2020 kemarin sebesar 190 miliar. Nah, itulah dia kita laksanakan untuk pembahasan perubahan APBD di tahun 2021 ini. Jadi kalau yang berkaitan dengan kesesuaian seperti yang disampaikan tadi, kita Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah itu tetap berbuat yang terbaik lah untuk kepentingan masyarakat Langkat. Karena situasi pandemi COVID kita ini yang belum berakhir ini, sehingga banyak sekali anggaran-anggaran kita itu direfocusing mulai dari tahun 2020 kemarin direfocusing, yang kesemuanya itu adalah untuk pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan yang berkaitan dengan pandemi COVID ini. Jadi di perubahan ini juga sebagian besar anggaran itu masih berkisar kepada penanganan COVID. Sebagian besar. Jadi di samping itu sarana infrastruktur dan lain sebagainya seperti jalan ya tetap juga kita laksanakan untuk agar geliat daripada pembangunan di Kabupaten Langkat ini di bawah kepemimpinan Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin beserta wakilnya Pak Haji Sapandin ini agar masih tetap bisa kita jalankan terus ke depannya. Itu mungkin dia. Saudaraku. Oke. Ada mau tanya lagi nggak? Ada. Coba tanya dulu. Nanti semua aku ini kan gitu kan. Nah, ini Iya begini Bang, memandang ini PAN ini kita semakin solid dan dicintai masyarakat. Buktinya ya kan, wakil bupati ada PAN. Habis itu kalau nggak salah ini kita hasil pemilu tahun berapa? Yang 2019. Ini meningkat nih kalau nggak salah kan? Jadi berapa? Jadi 4. Jadi 4 dari 2. Dari 2 sebelumnya. Dari 2 sebelumnya. Itu naik 2 deh. Naik, ya. Nah, kira-kira apa tuh Pak resepnya bisa naik 2? Karena lonjakan yang hebat tuh. Dapat pimpinan lagi. Iya dapat iyalah, tapi batunya dapat Artinya kepercayaan masyarakat makin bertambah. Ya makanya apa kira-kira resepnya? Kita mau tahu juga. Wah itu. Ya terima kasih. Saudaraku, jadi sebenarnya banyak faktor sebenarnya. Tetapi yang jelas ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan khususnya di Partai Amanat Nasional ini. Saya sering meminta kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, yang pertama dulu silaturahmi. Jadi, silaturahmi, silahkan diperbanyak silaturahmi, karena orang yang suka menghubungkan silaturahmi yang pertama panjang umur katanya. Yang kedua murah rezeki, ya kan. Yang ketiga dijauhkan dari api neraka. Jadi dunia akhirat kita dapat dengan bersilaturahmi.
Jadi dimudahkan urusannya, mungkin termasuk salah satu ini tadi perjuangan kita untuk menaikkan kursi itu tadi dimudahkan oleh Allah dengan silaturahmi kan gitu. Ya itu mungkin apanya itu satu. Kemudian yang ada 5 dapil Pak. Iya 5 dapil. Kita dapat di 3 dapil coba. 3 dapil. Nah, 3 dapil. Satu dapil itu 2 kursi kita. Itu luar biasa. Dapil 3. Dapil 4. Dapil 4. Dapilnya ketua. Dapil ketua sama Pak Salam. Satu dapil Pak. Iya. Ini Pak jelaskan juga. Iya. Misalnya ada dapil ini Pak Salam dengan Bapak. Iya. Pak Rizal. Iya. Masyarakat tahu kan. Bisa mengingatkan. Iya. Jadi ya terima kasih di dapil 1 mau pakai kacamata itu agak licin sih kita. Sisa 0 tak besi saya dibikin. Sisa 0. Ini dapil 1. Orang mau sisa. Ya sisa. Dapil 1 Pak ya. Dapil 1. Kemudian di dapil 2 dan dapil 3 kita kosong. Nah, ke depan kita akan coba untuk Pak, ini dapil 1 daerah mana itu? Secanggang, Setabat dengan Hinai. Jadi 3 kecamatan ya. Kemudian dapil 2 kosong, dapil 3 kosong, dapil 4. Ini saya sama Pak Salam Semiring. Nah, itu dapil 4. Jadi kecamatannya ada 5. Nah, mulai dari Padang Tualang, Sawit Seberang, Batang Serangan, kemudian Tanjung Pura, Gebang. Ada 5 kecamatan dari situ. Kemudian yang dapil 5 terakhir di Bang Samsul Rizal. Ini ada 6 pun ini, 6 kecamatan. Mulai dari pokoknya yang Teluk Aru lah. Yang Teluk Aru lah. Sampai ke Pematang Jaya dia. Penguasa Teluk Aru. Iya, sampai. Berarti kalau abang ke Teluk Aru jumlahnya Pak Rizal. Iya. Kalau PAN ini kalau untuk dapil 5 sana nggak pernah kosong. Iya. Kosong aja kan terus. Tradisi kita di sana. Tradisi dari mendiangan gitu kan. Nah, oke. Jadi nggak potong pula aku jadi lupa. Kita lanjut lagi, kita nggak belum selesai dari pembahasan PAPBD ini kan gitu kan. Karena gini, Ketua, hari ini persoalannya ini kan kita kan masalah pandemi ini Ketua. Yang jelas, apakah ada upaya pemerintah Kabupaten Langkat? Ini kan yang masalah bantuan-bantuan ini, kan gitu kan hari ini semua bantuan itu kan dikoordinir mungkin apa dari pusatnya semua kan gitu kan. Jadi ada yang tidak terakomodir ya, tidak ngena ke orang yang memang betul harus dibantu kan gitu. Nah, apakah ada upaya pemerintah kabupaten ini melalui legislatif mengingatkan kepada eksekutif? Ya, itu tetap kita pakai. Jadi melalui dinas sosial itu tetap kita minta agar ini tetap diperhatikan. Tapi ini kan ada dia standar ataupun ketentuan yang harus dilaksanakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian sampai-sampai bahkan bukan hanya kita kabupaten yang diminta oleh pusat, pusat, provinsi, kabupaten, ini kan harus bekerja sama. Bahkan sampai terakhir kalaupun sudah yang 3 ini menanganinya masih ada yang tertinggal, itu diperbolehkan dana APBD desa itu, dana ADD desa itu diperbolehkan untuk menangani itu agar jangan ada yang tertinggal. Tapi toh kalaupun ada 1-2 yang tertinggal, namanya juga kita manusia. Nah, kan wajar. Tempat apa? Jadi tapi saya kira persentasenya itu cukup kecil. Kenapa? Karena sudah 4 lini kan, pusat. Datanya ada, provinsi, daerah, desa juga. Nah, kalau di sempat tertinggal kita udah agak bingung jadinya. Apa yang apa kan itu. Itu mungkin apanya. Jadi mungkin nanti berkaitan dengan penanganan Covid ini saya kebetulan diundang untuk hari Rabu besok ini berkoordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Langkat dalam rangka koordinasi pencegahan dan penanganan Covid-19 Kabupaten Langkat. Nanti rapat khusus pimpinan dengan Forkopimda saya kira. Besok diapakan. Nanti kita lihat di sana apa mungkin termasuk di situ juga nanti yang berkaitan dengan bantuan atau apa, mungkin besok kita baru dapat iya, besok kita dapat. Oke, penonton cakap-cakap artinya apa? Jadi yang selama ini yang kita berprasangka buruk terhadap pemerintah, ini angka jawabannya. Pemerintah Kabupaten Langkat juga dalam APBD ini itu kan nggak akan dipersiapkan. Insya Allah dipersiapkan untuk mungkin warga
korban COVID maksudnya gitu kan, dan juga yang masalah bantuan yang belum dapat, yang sebelumnya dapat ini nggak dapat, itu nanti apa akan dipikirkan dan sudah disiapkan ya ketuanya ya. Tapi itu silahkan berkoordinasi ke desa ataupun kelurahan tempat para penonton tinggal, khususnya Kabupaten Langkat. Jadi bisa ditanyakan, jangan berpikiran yang nggak kalah. Upaya pemerintah sudah maksimal. Namanya manusia, sedikit-sedikit bisa salah. Oke, kita lanjut di sekarang itu, Pak. Jadi tadi kita masalah tadi ini udah terjawab lagi, artinya udah berupaya kita mencoba ya kan, dari anggaran-anggaran mungkin ya kendala sedikit infrastruktur ini agak kurang sedikit ya kan, karena pos ini akan dialihkan kepada pandemi ini kan gitu, jadi agak sabar, kan itu agak sabar. Nanti kalau udah, makanya kita berdoa cepat ya kan, gini penyakit ini kan gitu kan. Oke. Kita lanjut nih gitu Pak. Jadi hari ini yang di pupuk mata kita nih gitu Pak. Memang ini sebenarnya bukan gawean tingkat 2. Ini gawean provinsi, pusat ini. Jembatan Wangpu gitu. Kan begitu kan. Kita kemarin sudah jalan ke provinsi. Memang orang provinsi, DPR tingkat 1 sudah ngomong. Tingkat 2 sudah juga kan berserta. Tapi apa daya kan, apa daya kan gitu kan. Nah inilah ketua. Bagaimana apa kita runtuhkan itu biar cepat ini kan gitu. Nah, silakan gitu, jadi yang jelas gini, saya kebetulan koordinator Komisi D yang membidangi pembangunan. Karena jembatan itu berada di Langkat, saya sudah pernah dengan teman-teman ke Kementerian PUPR di Jakarta menanyakan masalah jembatan kita yang sudah luar biasa lamanya, tak siap-siap. Jadi ternyata itu pemborongnya itu udah lebih 3 orang itu mungkin yang apa? Mau kabarnya 4 ya, 3 atau 4 orang pemborong itu yang sudah apa? Jadi di PUPR sendiri di kementerian ini mereka sedang diaudit oleh BPK. Nah, jadi ini belum bisa lagi dikerjakan karena menunggu hasil audit BPK. Gimana dia apanya, mungkin ada timbul kerugian negara dan lain sebagainya, maka nggak siap. Nanti setelah diaudit itu mereka lah kan, mungkin ada proses hukum atau apa, itu mereka yang mengapakan. Tapi dengan adanya hasil audit ini mungkin bisa nanti mulai lagi ditenderkan ke pihak ketiga mungkin untuk dilanjutkan pengerjaan. Karena kan nggak mungkin ini berhenti gitu aja terbengkalai, nggak mungkin. Itu harus tetap siap. Tetapi kenapa berhenti? Karena masih proses hukum ada di situ. Proses hukum dari BPK, belum maksudnya ke teman-teman kita ke polisian atau apa, masih di Badan Pemeriksa Keuangan. Kita berharap ini sebenarnya BPK ini cepatlah, agar bisa cepat, agar cepat bisa dikerjakan kembali, kan itu yang kita mintakan. Itu mungkin apanya. Oke, penonton cakap-cakap yang berada seputar Langkat, ya kan, selama ini kok macam mana kita cerita ke sana, tapi jembatan kita kan nunggu ambruk, sabar lah, ya kan. Jadi kita berdoa agar proses ini cepat diselesaikan, ya kan, baru nanti akan dikerjakan. Sabar, gitu. Oke. Kita Bapak pemirsa bahwa anggota dewan kita nggak tinggal di. Iya, tadi kan dari 32 Langkat juga 31 sudah berupaya, tapi apalah daya, ya kan, sana yang menentukan, karena ada proses. Endah. Oke. Pak Sekjen, ada tambahan sedikit? Enggak kan? Iya, ada. Hah? Bukan. Pak Sekjen sedap juga ini masuk-masukan. Kira-kira ke depan ini, Ketua. Jadi belum. Lanjut. Masih secakap ya kan? Kan kalau enggak terus saja. Silakan Ketua. Harapan kita lah. Target. Walaupun masih jauh. Artinya gini gitu. Kita hari ini ya dengan Ketua mungkin lihat sekarang kota Sabar udah luar biasa gitu kan, alun-alun udah tertata rapi kan gitu kan. Juga kita kasih masukan juga di masyarakat juga ada berkeluh kesah kan gitu kan. Jadi inilah melalui masyarakat, melalui cakap-cakap ini kita sampaikan kepada Ketua. Artinya apa? Ada bangunan, sebuah bangunan yang dulu sangat sakral itu Pak. Ya kan, dulu jamaah haji sebelum berangkat ke Makkah itu singgahnya di Islamic Center. Kan begitu. Jadi ini mohon maaf Ketua, ini penyampaian dari masyarakat. Apakah pemerintah kabupaten, terutama eksekutif lainnya, ada upaya untuk bagaimana biar enak dipandang mata gitu? Ketua. Oke. Jadi saudaraku dari cakap-cakap, seperti apa yang dipertanyakan tentang keadaan gedung kita,
sebenarnya perencanaan untuk renovasi atau perbaikan itu sudah ada semua. Sudah ada. Tapi apalah daya. Nah, karena berkaitan dengan anggaran pandemi ini tadi. Jadi kita lebih fokuskan memang itu untuk langsung bantuan kepada penanganan bidang medisnya, pelayanan kepada masyarakatnya karena COVID ini tadi. Jadi kita berharap seperti apa yang disampaikan saudaraku tadi ini cepat berlalu lah ini, agar bisa kita fokus untuk membangun Kabupaten Langkat ini bisa lebih dilihat itu bisa lebih menggairahkan lagi. Nah, jadi sahabat cakap-cakap sabar dulu, karena ini ya itu penyakit ini, gara-gara penyakit lagi jadi sakit, kan gitu kan. Nah, kalau nggak ada COVID ini nggak ini, gitu kan. Jadi ya cepat lah, seperti yang dibacakan puisi itu. Jauh corona, kan gitu kan. Nonton. Jadi ya itu artinya kita berdoa agar musibah ini yang terjadi di Indonesia khususnya Kabupaten Langkat ini cepatlah berlalu. Jadi masyarakat juga ya bersabar, jangan menyalahkan aja, kan begitu. Pokoknya apa yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Langkat antara eksekutif dan legislatif kita jaga. Wakil rakyat terus bergerak. Wakil rakyat terus bergerak. Mana produser kalau aku maaf, karena sakit pinggang, karena lupa sedikit. Lanjut ke closing statement. Oke, jadi karena ini udah agak sore, Ketua silakan closing statement. Ya. Harapan ke depan. Ya, oke. Jadi satu dulu terima kasih ini cakap-cakap sudah berkunjung, sudah dapat kita cakap-cakap di rumah rakyat ini. Kemudian kita minta kepada masyarakat kita tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin 2 kali, ada yang baru sekali, tetap jaga protokol kesehatan. Kemudian harus berpikir seperti abang kita nih, berpikir sehat, positif. Itu dengan berpikir sehat dan positif tadi bisa meningkatkan imunitas tubuh dia, daya tahan tubuh. Jadi kita berharap dengan kondisi imunitas yang tinggi kita dapat terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Kemudian saudara-saudaraku, pada kesempatan yang berbahagia ini kami khususnya ini Praksipan yang lengkap ini hadir, kami tetap bekerja untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Langkat. Mudah-mudahan kerja kami ini nantinya adalah bagian daripada pemerintah Kabupaten Langkat, bisa membawa warna tersendiri, perubahan tersendiri untuk Kabupaten Langkat yang lebih maju ke depannya. Itu mungkin. Oke, terima kasih ya cakap-cakap kita. Ya, yang lain bapak-bapak lain diperkenankan. Oh iya, silakan Pak Samsul. Iya, mau buru-buru aja ya. Pak Samsul, karena lagi ngetren. Pak Samsul lah. Silakan. Apa yang mau tahu cakapnya ya? Itu konsekuensi kami sebagai anggota DPR, kami ditempa uangnya akan ditempa di kader di Partai Amanat Nasional ini tahan kritik untuk jadi pemimpin. Kita manusia nih Bang, tak luput dari kesalahan. Jadi semangat bertempur kita untuk perbaikan Langkat ke depannya gitu Bang. Mungkin itu saja dari saya, mungkin Bang salam lah Ketua Fraksi. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan dari cakap-cakap nih. Kami berterima kasih sudah dikunjungi kemarin. Artinya bersilaturahmi. Jadi seperti disampaikan oleh ketua tadi, apa yang terapkan kepada kami, begitu juga Pak Wakil, Pak Sahaban, ini selalu bersilaturahmi ini. Artinya dengan bersilaturahmi ini tidak terjadi miscommunication seperti yang sudah ini. Jadi bagi masyarakat juga jangan terlalu kita termakan isu hoax yang tidak pasti sehingga membuat kesan-kesan tidak bagus terhadap pemerintahan baik kami dari wakil rakyat ini sendiri. Nah makanya kita selalu diterapkan oleh ketua ini untuk bersilaturahmi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu mana yang tidak paham itu kita langsung berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Nah jadi kita sih berharap kepada masyarakat seluruh Kabupaten Langkat agar kiranya
jangan kita menyepelekan apa yang terjadi sekarang, pandemi yang melanda negeri kita. Kita selalu siap siaga dan selalu patuhi prokes yang ditentukan agar kiranya bila ini sudah berlalu, maka apa yang kita harapkan terhadap pembangunan baik ekonomi dan infrastruktur di Kabupaten Langkat ini akan berjalan seperti mana yang kita inginkan. Nah, kalau tidak ini berlalu sampai berkepanjangan, maka apa yang menjadi keluhan kita masyarakat Langkat ini terhadap segala sektor kehidupan kita di Langkat tentu semua terkendala. Nah, maka kita sama-sama saling menjaga agar kiranya kita semua sehat di Langkat, pandemi juga cepat berakhir, sehingga apa yang kita harapkan di Langkat ini dengan misi dan visi Pak Bupati dan Wakil Bupati, begitu juga dengan harapan masyarakat Langkat akan terpenuhi nantinya. Amin. Itulah yang kita harapkan ke depannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke Pak Bendara. Udah idem, Pak Sekian? Oke. Jadi cakap-cakap ini, ini sedap ini. Ini bisa ngumpul semua ya. Ini jarang terjadi. Ini kan? Kasih bantu sekali. Oke, ikan gabus kan kakak? Jangan lagi. Ada perbedaan tipis aja ya deh. Oke, ya usah berantem lah gitu kan. Lagi nyerah nih hari ini. Jadi intinya penonton cakap-cakap sudah diupayakan oleh bapak-bapak wakil kita yang kita percayakan duduk di sini. Tidak diam-diam ya bapak-bapak ini, ya kan? Mereka sudah berupaya. Cuman ya tinggal Allah Subhanahu wa taala ini. Manusia bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Ya kan? Nah, juga ini Bang Samsul ini jangan terlalu negatif Pak mandangan orang, kan gitu. Jangan berpikiran negatif. Mohon maaf kalau tak sur di subscribe ya kan, di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.